Hai pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, Dunia Sehat hadir hari ini bersama saya Ajeng Kamarati. Dan kali ini kita akan membicarakan masalah bahaya tifus bagi kesehatan. Mungkin penyakit tifus bagi Anda bukan penyakit yang baru ya pemirsa, karena penyakit ini biasanya kita jumpai dalam keseharian kita. Tetapi banyak juga orang yang tidak tahu bedanya penyakit tifus dengan penyakit DBD. Ini dikarenakan lantaran mungkin gejalanya hampir sama ya pemirsa. Mual dan muntah, lalu ada juga yang merasa demam tinggi dan pola BAB yang kadang berubah. Nah, penyakit tifus ini juga terjadi akibat makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang ini terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Dan ini bisa terjadi juga karena tangan yang kotor, lingkungan yang kurang bersih, dan sebagainya. Untuk itu, dalam Dunia Sehat kali ini kita akan membahas segala sesuatunya mengenai bahaya tifus bagi kesehatan, apa penyebabnya, bagaimana penularannya, dan apa yang menjadi komplikasinya. Untuk itu kami akan kehadiran narasumber dan Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan narasumber kita. Anda langsung hubungi nomor telepon kita di 021 290 32644 dan Anda juga bisa langsung menanyakan kepada narasumber kita melalui Twitter kami di @dai_tv @duniasehat atau #Dunia Sehat. Dan kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk melihat tayangan berikut ini bersama-sama. Pemirsa Dunia Sehat, penyakit tifus adalah salah satu jenis penyakit yang banyak menyerang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Penyebab dari penyakit ini adalah karena infeksi sebuah bakteri yang disebut Salmonella typhi. Setiap tahunnya penyakit tifus menyerang sekitar 21 juta orang di dunia dan menjadi penyebab kematian 216.000 orang. Gejala awal yang ditunjukkan tidak jauh berbeda dengan gejala demam berdarah, seperti demam tinggi, sakit kepala berat, badan terasa lemas, dan nafsu makan berkurang. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pola hidup bersih mendorong penyebaran infeksi penyakit akibat bakteri Salmonella typhi tersebut semakin tinggi. Jika penyakit tifus ini tidak segera ditangani dalam kasus yang serius dapat menyebabkan komplikasi, seperti penyakit kolesistitis, pneumonia, peradangan usus, pankreas, bahkan yang paling buruk adalah kematian. Untuk itu Anda harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan penyakit ini. Nah, semoga tadi informasinya bisa menginspirasi Anda. Dan pemirsa, kali ini sudah kehadiran narasumber yang akan membincangkan lebih lanjut mengenai bahaya demam tifoid dan apa komplikasinya. Untuk itu kami sudah mengundang di studio kami hari ini ada Dr. Adi Ayu Mada Prahara, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD. Halo dok. Nah, penyakit tifus atau demam tifoid ini biasa kita jumpai beberapa orang sekitar kita mungkin mengalaminya. Nah, ini bukan penyakit baru tetapi banyak juga yang nggak tahu apa sih penyakit tifus itu atau demam tifoid, dok? Demam tifoid merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Jadi demam tifoid ini di Indonesia masih merupakan penyakit yang endemis ya, dan juga di negara-negara berkembang lainnya. Jadi ini penyakitnya memang khusus di negara berkembang gitu ya, dok? Iya, terutama di negara-negara berkembang. Biasanya kenapa? Karena bakteri Salmonella typhi ini memang lebih banyak di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Iya, betul. Jadi karena berhubungan dengan sanitasi, perilaku hidup sehat masyarakatnya. Jadi ini memang dibutuhkan perilaku hidup sehat sebenarnya, dan itu yang menjadi permasalahan di negara-negara berkembang. Nah, bakteri ini sebenarnya bakteri apa, dok, dan terdapat di mana saja? Kuman Salmonella typhi ini merupakan salah satu dari genus Enterobacter gram negatif yang berbentuk tongkat. Jadi kuman Salmonella typhi ini banyak menyebabkan kuman yang terbanyak menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan karena penularan melalui makanan atau yang kita sebut dengan foodborne disease. Gitu ya. Jadi begitu kuman Salmonella typhi ini masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa bergerak leluasa ke dalam tubuh dan menimbulkan banyak komplikasi. Nah, ini kan komplikasinya pasti banyak sekali ya, dok, ya. Nggak cuma demam, nggak cuma muntah, mual, lalu tadi kita juga bilang bahwa pola BAB-nya juga berubah, tapi komplikasi di setelahnya itu juga banyak sebenarnya, dok, ya. Betul. Nah, sebenarnya faktor apa saja penyebab dari penyakit ini bisa datang di tubuh seseorang? Terutama menyerang pasien dengan daya tahan tubuh yang kurang.
Jadi penderita yang kurang perhatikan pola hidup sehat, misalnya pola makan yang tidak seimbang, tidak teratur, kemudian banyak karena kesibukannya, banyak aktivitas di luar rumah, sehingga banyak jajan di luar rumah yang makanannya kurang terjamin kebersihannya, beresiko terinfeksi kuman salmonella typhi ini. Gitu. Kemudian juga pada orang yang gangguan daya tahan tubuh lainnya, misalnya penderita HIV/AIDS atau diabetes mellitus atau orang-orang yang mengalami gangguan sistem imun karena obat-obatan tertentu. Jadi ini lebih menyerang daya tahan tubuh sebenarnya. Kalau misalnya ada orang-orang yang shift malam, nah ini kan biasanya jam tidurnya berubah, lalu tadi dikatakan pola makannya juga pasti berantakan karena yang harusnya orang tidur dia malah makan atau dia malah melakukan aktivitas. Nah ini rentan nggak terhadap? Iya betul. Jadi pada orang yang shift malam, kemudian kurang menyeimbangkan dengan istirahat pada siang atau sore harinya, kemudian kurang olahraga sehingga daya tahan tubuhnya cenderung menurun, maka otomatis rentan terinfeksi penyakit salmonella typhi ini. Jadi kalau misalnya dokter bisa katakan orang-orang yang rentan itu sebenarnya orang-orang yang pola hidupnya misalnya yang suka begadang itu rentan, lalu yang shift karena malam penurunan itu daya tahan tubuh ya, mungkin karena kalau bila tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, kemudian makan yang teratur, olahraga, ya, jadi sistem imunitasnya turun. Ketika kuman salmonella typhi masuk ke dalam tubuhnya, maka tidak mampu mengeliminir bakteri kuman tifus, timbullah sakit. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri perkembangan dari penyakit ini seperti apa, Dok? Di Indonesia masih merupakan penyakit endemis, yaitu timbul setiap waktu. Jadi angka ini nggak kenal musim ya sebenarnya, hujan atau panas musim. Jadi ya? karena di Indonesia memang masih endemis gitu Mbak. Jadi setiap waktu ada aja penyakit pasien demam tifoid ini ya. Jadi angka kejadiannya 500 per 100.000 penduduk. Jadi itu masuk banyak sebenarnya? Masuk banyak sekali. Dengan angka mortalitas yang berkisar antara 0,6 sampai 5%. Jadi bisa menyebabkan kematian. Nah itu komplikasi yang tadi kita akan bicarakan ya nanti di segmen selanjutnya. Dan yang satu lagi, daerah mana yang biasanya paling banyak, Dok? Tadi kan masalah sanitasi, berarti mungkin di daerah-daerah kecil yang jauh dari jangkauan pemerintah atau justru di kota-kota besar banyak, Dok, kalau di Indonesia? Demam tifoid ini ditemukan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, terutama daerah yang padat penduduknya, daerah urban yang kurang perhatikan sanitasi, kebersihan lingkungan. Ada daerah-daerah yang misalnya provinsi apa gitu yang terlihat di statistik bahwa dia tinggi? Ya enggak, yang padat penduduknya. Yang padat penduduknya. Iya. Oke, nanti kita akan membicarakan bagaimana komplikasinya, lalu apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit ini. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Dr. Ayu mengenai bahaya demam tifoid. Kami masih mengundang Anda untuk berkonsultasi dengan Dr. Ayu setelah jeda berikut di 0212903244 atau Anda juga bisa mengajukan pertanyaan lewat Twitter kami di @dai_tv #dunia_sehat. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, masih di Dunia Sehat dan kita masih membincangkan bahaya demam tifoid, dan kami juga tentunya masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berkonsultasi langsung apabila Anda memiliki permasalahan mengenai tifoid. Anda bisa langsung hubungi nomor telepon 0212903244 atau di Twitter kami. Anda bisa langsung menanyakan pertanyaan tersebut di @dai_tv #dunia_sehat. Kami masih berbincang dengan Dr. Adi Ayumada Prahara, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah, Dok, kita lanjutkan lagi. Sekarang mengenai gejala. Gejalanya apa sih kalau misalnya orang terkena penyakit demam tifoid? Gejalanya yang paling awal tentu saja demamnya, atau kita sebut gejala prodroma, yaitu demam, kemudian pasien mual muntah, badan lemas, pusing, mungkin linu-linu, kemudian kurang nafsu makan. Demamnya tinggi 39 itu udah bisa termasuk kita harus curigai. Betul ya. Kemudian pola BAB tadi juga kita katakan betul. ya. Jadi
bisa timbul perdarahan pada usus. Oh, itu sebenarnya terjadi karena pendarahan usus atau itu komplikasinya, Dok? Ya, salah satu gejalanya dan bisa berjalan komplikasinya juga. Jadi sakit perutnya banget, terus demam, terus pusing-pusing, pola BAB, linu-linu itu tadi juga ya, seperti linu-linu. Jadi gejala perubahan pola awal ya? defekasi, bisa mencret ataupun malah obstipasi atau sulit buang air besar. Nah, pokoknya kalau misal badan nggak enak, gejalanya seperti itu, Anda harus langsung ke dokter. Tapi biasanya orang-orang nggak bisa bedain nih, Dok. Mana yang DBD, mana yang demam tifoid. Cara Ya. bedainnya gimana? Jadi pada hari-hari awal sakit memang gejalanya sama ya, antara demam berdarah dan demam tifoid ini. Baru setelah hari ketiga atau hari kelima gejalanya sudah lebih berbeda gitu ya. Jadi yang membedakan pada demam tifoid, demamnya timbulnya mendadak dan tinggi. Pada demam berdarah. Tapi kalau pada demam tifoid timbulnya demam berangsur-angsur. Jadi tidak langsung tinggi. Jadi berangsur-angsur. Kemudian Sumeng gitu kalau orang Jawa bilangnya, kayak panas. Awalnya mulai sumeng dulu, kemudian bisa mencapai demam tinggi dan demam akan naik turun. Tidak sampai suhu normal. Jadi suhu akan meningkat terutama pada sore dan malam hari. Jadi naik terus bisa juga turun tapi masih sumeng Iya, terus masih naik sumeng. lagi gitu. Ya, Tapi betul. beda sama demam berdarah yang dia naik tinggi sekali gitu ya. Betul. Nah, untuk lebih lanjutnya pasti dokter menyarankan pergi ke dokter dong ya. Ya. Untuk membedakan yang mana penanganannya DBD, yang mana penanganannya tifus. Ya, betul. Nah, di hari keberapa kita harus pergi ke dokter kalau panasnya sudah berapa? Demam 3 hari harus segera diperiksakan ke dokter untuk penanganan yang lebih dini. Nah, gejala ini bisa berminggu-minggu katanya, Dok. Itu kenapa biasanya? Timbulnya gejala tergantung dari daya tahan tubuh penderita dan juga jumlah bakteri yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Pertanyaannya apa, maaf? Jadi kan ini berangsur-angsur gitu ya dokter kan, Iya. ini bisa berminggu-minggu baru ketahui bahwa itu adalah penyakit tifus gitu kan. Nah ini kenapa harus berminggu-minggu, bisa berminggu-minggu seperti itu, Dok? Jadi kita mulai curiga demam tifoid bila demam 5 hari. Itu 5 hari udah lumayan Demam panjang 5 untuk penyakit ya, demam betul. sebenarnya ya. Demam 5 hari yang terus menerus. Memang pada demam tifoid gejala durasi penyakit bisa berlangsung 4 sampai 6 minggu. Jadi lama sebenarnya Lama, sampai bila bakteri tidak itu ditangani dengan terbunuh. baik. Ya, betul. Jadi 3 hari panas Kita langsung sudah pergi ke harus dokter. periksa untuk Kita lihat ya. observasi, ya betul. DBD kah atau tifus kah Ya. gitu. Jadi penanganannya lebih dini ya, Dok Ya. ya. Nah, semua orang bisa terkena penyakit ini nggak, Dok? Apa hanya orang-orang tertentu saja? Semua orang bisa terkena, jadi usia muda, usia lanjut gitu ya. Memang penyakit demam tifoid ini berkaitan dengan kebersihan diri perorangan, kemudian sanitasi lingkungannya. Namun memang ada insiden yang lebih meningkat pada usia tertentu, yaitu usia 15 sampai 45 tahun. Itu yang paling banyak sebenarnya. Ya, Usia betul. produktif berarti ya, hampir Ya, usia produktif. betul. Karena pada saat itu mungkin aktivitas fisiknya banyak, kemudian ya tadi itu kurang karena aktivitas fisik banyak, Istirahat pekerjaan kurang ya. banyak, sehingga kurang perhatikan pola makan, akhirnya sering mungkin jajan di luar, yang kemudian kebersihannya kurang terjamin. Jadi sebenarnya kebersihan itu sangat penting ya, Dok. penting Apa yang untuk kita kasus demam tifoid makan, ini, betul. apa yang kita minum tadi dokter katakan Ya. juga ya. Jadi biar kita tidak terkontaminasi Salmonella typhi TB. tadi itu ya. Nah, paling banyak di usia 15 sampai 45. Itu biasanya ada riwayat penyakit tertentu nggak yang memungkinkan bahwa nih orang bisa terkena penyakit tifus lebih memungkinkan dibandingkan orang-orang lain yang tidak punya penyakit tersebut? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa daya tahan tubuh seseorang sangat mempengaruhi. Nah, daya tahan tubuh ini kita dapatkan dari pola hidup sehat, seimbang, ya. Ya tadi pola makan, istirahat yang cukup, kemudian olahraga. Tapi riwayat Ya. kesehatan Riwayat sebelumnya? kesehatan, misalnya pasien dengan yang daya tahan tubuhnya kurang. Misalnya ada sakit diabetes mellitus, tentu saja daya tahan tubuhnya lebih lemah dibandingkan orang normal sehingga lebih rentan. Kemudian pasien yang mengalami HIV/AIDS atau penyakit pasien kanker atau pasien yang mendapatkan terapi kortikosteroid, nah itu daya tahan tubuhnya lebih kurang dibandingkan orang lain sehingga lebih rentan. Tadi saya sambung ya, jadi pasien yang insiden tertinggi pada usia produktif, sedangkan pada anak-anak atau balita itu usia 0 sampai 1 tahun biasanya masih mendapatkan
makanan dari ibu Dari ASI, ya? dari ASI atau dari orang tua yang biasanya masih masak sendiri di rumah, jadi lebih terjamin kualitas. Nah, itu seperti itu, pola yang seperti itu memang harus diaplikasikan bahkan sampai kita dewasa. Artinya lebih baik bawa makanan sendiri di rumah karena betul, kita tahu yang lebih terjamin kan. Gitu ya. Oke, dan apa penyakit ini bisa menular, Dok? Penyakit ini sangat dapat menular dan bahkan menyebabkan wabah. Jadi menyebabkan mudah menyerang orang banyak gitu. Jadi menyebabkan wabah. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi cara penularannya seperti apa agar pemirsa juga bisa mengantisipasi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali tentu saja setelah info sehat. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Ayu mengenai bahaya demam tifoid. Anda kami undang untuk menelpon kami di nomor telepon 0212903244. Anda juga bisa bertanya melalui Twitter kami di @daai_tv #DuniaSehat. Info sehat yang satu ini mengenai makanan yang harus dihindari para penderita tifus. Kita simak bersama. Pemirsa, penanganan penyakit tifus memerlukan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi. Terlebih adanya pantangan makanan agar penyakit tifus tidak menjadi lebih parah. Dan berikut ini beberapa makanan yang harus dihindari penderita penyakit tifus. Makanan pedas. Makanan pedas di dalam perut yang normal akan membuat organ-organ pencernaan panas. Dan jika diberi makanan pedas, maka akan mengalami pembengkakan dan mungkin pendarahan. Jika terjadi seperti ini, maka kesembuhan penyakit tifus yang diderita akan semakin lama. Makanan berlemak. Makanan berlemak akan lebih lama dicerna oleh tubuh dibandingkan makanan berkarbohidrat. Hal ini karena ikatan kimia lemak yang lebih kompleks dan juga karena pencernaan lemak baru terjadi di dalam usus. Jika penderita tifus mengkonsumsi makanan berlemak, bukan tidak mungkin bisa menyebabkan pendarahan usus. Kopi. Minuman yang satu ini jika dikonsumsi oleh penderita tifus bisa memicu naiknya tingkat keasaman lambung. Usus yang sedang luka diberi asam, maka lapisan-lapisan mukosa usus akan mengalami pendarahan dan hal tersebut akan menyebabkan kematian. Minuman bersoda. Sama halnya dengan kopi, karbonasi soda di dalam perut bisa menyebabkan naiknya kadar keasaman lambung. Jika seseorang yang mengalami penyakit tifus meminumnya, maka hal ini juga bisa menyebabkan kematian. Ya pemirsa, kembali di Dunia Sehat. Kali ini bersama saya Ajeng Kamarati, kita masih berbincang dengan Dr. Ayu di sini mengenai bahaya demam tifoid. Kami juga masih mengundang Anda pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung mengenai bahaya demam tifoid. Langsung saja angkat telepon Anda dan tekan nomor telepon 0212903244 atau Anda bisa langsung bertanya lewat Twitter di @daai_tv #DuniaSehat. Nah, tadi kita berhenti pada cara penularan. Banyak orang ketakutan nih, bagaimana kalau bisa ketularan? Benar nggak, Dok, bisa ketularan? Jadi penularan demam tifoid ini melalui fekal oral ya. Jadi muntahan dari penderita, kemudian kotorannya baik feses maupun urin. Berbagi makanan tuh mungkin? Berbagi makanan mungkin juga ya. Jadi jadi bakteri yang terkandung di dalam muntahan baik kemudian urin dan feses kemudian dibawa oleh vektor. Vektor bisa berupa lalat, tikus, kecoa gitu ya. Kemudian mengkontaminasi makanan yang diminum orang penderita lain. Jadi bakterinya akhirnya masuk ke tubuh dan menimbulkan sakit. Jadi itulah mengapa saat ada lalat kita benar-benar harus mengusir lalat itu sampai terusir. Sampai tuntas. Karena dia benar-benar menghantarkan seperti itu ya, Dok ya. Iya. Nah, untuk itu mungkin ada pertanyaan bagi Anda pemirsa yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Ayu. Sudah ada penelpon, Dok. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa ini, Mbak? Ini dengan Ibu Endang di Pemalang. Oh, dengan Ibu Endang di Pemalang ya? Iya, langsung saja pertanyaan ingin disampaikan kepada Dr. Ayu, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bedanya antara demam tifoid dan salmonellosis. Bedanya? Iya. Oke, tifoid dengan salmonella. Kan ada, halo? Kalau tifoid kan ada titer tipi dan paratipi ya, Dok ya. Nah, itu bedanya apakah beda gejalanya ataukah
kalau yang paratipi lebih bahaya atau bagaimana? Ada lagi pertanyaan kedua? Pertanyaannya berarti yang ketiga ini, pertanyaannya kalau pemeriksaan retikulosit dan darah tepi itu apa ya dok ya? Retikulosis dan darah tepi. Oh, darah tepi. Oke, nanti langsung saya dijawab oleh Dokter Ayu. Dokter, mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi tadi ditanyakan tentang perbedaan demam tifoid dan salmonella typhi. Jadi, cukup berarti ya, nggak ada pertanyaan yang disampaikan kepada Bu Endang, mungkin umur atau segala macam? Enggak ya? Oke, kita tutup dulu, nanti kita langsung tanyakan ke Dokter Ayu. Terima kasih ya Bu ya, sudah menelpon kami. Iya, demam tifoid dengan salmonella. Salmonella typhi itu bakteri penyebab demam tifoid. Ya, jadi sedangkan demam tifoid adalah penyakitnya. Oke, itu penyebab berarti ya, bakteri yang menyebabkan. Oke. Bakteri yang menyebabkan adalah salmonella typhi. Tadi kemudian ditanyakan juga perbedaan antara TIFI dan paratifi. Demam tifoid dan paratifoid. Ya. Demam paratifoid disebabkan oleh salmonella paratifi. Mirip dengan hampir sama gejalanya dengan demam tifoid, hanya saja yang paratifi justru lebih ringan. Jadi yang bisa menyebabkan komplikasi dan yang fatal dan menyebabkan kematian itu biasanya salmonella typhi. Jadi itu paratifi itu lebih kuman ringan. Yang lain, bakteri yang lain. Oh, tidak sama penyebabnya? Bakteri salmonella paratifi. Oh, jadi, bakterinya paratifi juga namanya. Betul. Oke, lalu yang selanjutnya tadi retikulosis. Retikulosit bukan maksudnya ya. Jadi retikulosit itu kita periksa kalau kita curiga ada perdarahan. Jadi retikulosit adalah sel-sel eritrosit yang muda yang dilepaskan pada tubuh apabila terjadi perdarahan. Jadi bila hasil pemeriksaan retikulositnya meningkat, mungkin ada terjadi perdarahan. Pada kasus ini berarti perdarahan di saluran cerna. Nah, kalau darah tepi itu apa, Dok? Pemeriksaan darah tepi kita mengetahui morfologi sel-sel leukosit, ya. Jadi bisa ditemukan sel-sel pertahanan tubuh kita. Jadi pada kasus kronik sel-sel mana yang lebih meningkat, pada keadaan akut sel-sel mana yang lebih meningkat. Oke, ini pemeriksaan untuk apa nih, Dok? Sebenarnya apa yang harus kapan melakukan pemeriksaan seperti ini? Pada pasien-pasien yang kita curigai terjadi infeksi. Oh, sudah tahap infeksi? Iya. Oke, jadi pemeriksaan ini akan dilakukan saat sebetulnya banyak yang nggak cuma hanya infeksi saja ya, tapi pasien-pasien dengan kelainan hematologi atau kelainan darah yang lain, misalnya ada anemia atau leukositnya rendah, leukositnya tinggi gitu ya. Jadi sebetulnya pemeriksaan penyaring untuk banyak kasus. Oke, nah semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Endang. Dan kita langsung saja ada pertanyaan lagi dari saya nih sekarang, Dok. Tadi kan karena makanan yang minuman yang terkena atau terkontaminasi bakteri salmonella typhi. Sejak kita mengkonsumsi sampai ada gejala tifus itu biasanya berapa lama, Dok? Masa inkubasi ya, kita sebut masa inkubasi, yaitu masa sejak masuknya kuman salmonella typhi ke tubuh kemudian menimbulkan gejala. Itu 1 sampai 2 minggu. Kemudian durasi penyakitnya berlangsung 4 sampai 6 minggu. Jadi begitu kuman salmonella typhi masuk ke dalam tubuh kita sampai ke lambung, itu sebagian ada yang tereliminir oleh lambung, sebagian ada yang lolos masuk ke dalam usus halus. Dari usus halus kemudian masuk ke sel reticuloendotelial system namanya, sel pertahanan tubuh kita. Dari situ masuk ke peredaran darah. Itu kita sebut bakteremia pertama. Jadi masuknya bakteri salmonella typhi ke dalam pembuluh darah kita. Kemudian sampailah bakteri ini ke organ-organ, misalnya hepar, limpa, ginjal, sumsum tulang, gitu ya. Kemudian sampai ke kantung empedu. Setelah sampai di kantung empedu, bakteri bersama dengan cairan empedu akan masuk kembali ke dalam usus halus. Kemudian dari usus halus masuk ke namanya ada kelenjar limfoid ya, Lax perieri, kemudian masuk lagi ke pembuluh darah, kita sebut bakteremia yang kedua. Nah di saat inilah yaitu pada
akhir fase inkubasi, yaitu hari ke-5 atau hari ke-9, timbul gejala demam. Oke, jadi 5 hari setelah itu kliniknya. gitu Ya, ya. betul. Itulah mengapa tadi jalannya begitu panjang, begitu itulah mengapa panjang. agak makan waktu dari betul. kita pertama kali mengkonsumsi makan atau minuman yang terkontaminasi sampai kita terkena gejala itu agak beberapa hari berarti ya. Nah, kalau sudah dapat gejala seperti tadi kita sebutkan sebelumnya, pola BAB yang berubah, lalu panas demam, lalu ada juga mual dan muntah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Demam tifoid ini memang sebaiknya diketahui tanda dan gejala dan tandanya ya, supaya kita lebih dini dapat mengobatinya. Gejalanya tadi sudah kita sebutkan. Tandanya adalah suhu tubuh meningkat, ya. Kemudian pada lidah kita bisa dapatkan, kita sebut lidah tifoid atau typhoid tongue, yaitu ada permukaan keputihan pada permukaan lidahnya, di pinggirannya pucat gitu ya, putih, lapisan putih begitu, kemudian pinggirannya berwarna kemerahan gitu ya, dengan kadang tremor begitu. Kemudian ada bradikardi relatif, jadi peningkatan suhu tubuh tidak diimbangi dengan peningkatan frekuensi denyut jantung. Nah, itu khas sekali pada demam tifoid ini. Kemudian pada pemeriksaan fisik lain bisa kita jumpai pembesaran liver, pembesaran limpa. Oh, jadi itu komplikasinya berarti ya? Iya. Kita bisa katakan itu komplikasinya sudah pembesaran tadi liver. Bukan sih, sebetulnya tanda. Ya, nanti komplikasi kita bicarakan lebih lanjut ya. Ini tandanya? Tanda pada pemeriksaan. Kemudian bisa juga ruam-ruam pada seluruh tubuh. Nah, bila sudah timbul gejala dan tanda seperti itu, sebaiknya segera ke rumah sakit ya, karena memang penanganan demam tifoid memerlukan perawatan di rumah sakitnya supaya tuntas pembasmian bakterinya. Jadi tadi kita sudah bicarakan gejala dan ruam-ruam itu juga harus diwaspadai ya dok ya. Kalau misalnya sudah seperti itu lengkap gejalanya, langsung saja dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Baik, nanti kita akan bicarakan komplikasinya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali tentu saja setelah jeda nanti mengenai bahaya demam tifoid. Tadi sudah ada satu penelpon, kami masih mengundang Anda apabila Anda ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Ayu mengenai bahaya demam tifoid. Langsung saja Anda bisa menelpon kami di nomor telepon 0212903244 atau Twitter kami di @daai_tv #dunia_sehat. Kita akan simak bersama info sehat buah yang baik bagi penderita tifus. Seperti apa? Kita simak bersama. Pemirsa, selain dengan menggunakan obat-obatan, sakit tifus juga bisa cepat sembuh dengan cara mengkonsumsi asupan yang baik. Dan salah satu asupan terbaik yaitu dengan mengkonsumsi buah-buahan. Dan berikut ini buah yang baik untuk penderita tifus. Nanas, buah yang satu ini mengandung vitamin C, bromelain, dan vitamin B kompleks. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan bromelain dapat mengurangi nyeri otot perut dan mempercepat penyembuhan luka akibat serangan bakteri di dalam usus. Pepaya. Buah pepaya membantu dalam mengobati tifus karena buah yang satu ini dapat memperlancar pencernaan, sehingga makanan dapat melewati usus halus dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan pencernaan atau infeksi tambahan. Timun. Buah yang menyegarkan satu ini merupakan buah yang dapat digunakan untuk mengobati tifus karena timun dapat mengurangi inflamasi dalam lambung yang disebabkan oleh serangan bakteri Salmonella. Jeruk. Sakit tifus merupakan infeksi bakteri yang menyerang darah dan sistem pencernaan. Maka akan sangat cocok sekali ketika penderita penyakit ini mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin C. Dan salah satu buah yang kaya akan vitamin C terdapat di jeruk. Ya pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat, masih bersama saya Ajeng Kamarati dan masih ada Dr. Adi Ayu Mada Prahara, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD, dan kami juga masih menunggu Anda untuk menelpon kami berkonsultasi mengenai bahaya demam tifoid. Langsung saja hubungi nomor telepon 0212903244 atau Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui Twitter kami di @daai_tv #dunia_sehat. Kita lanjutkan, sekarang kita menuju ke komplikasi apa yang bisa dihasilkan dari penyakit demam tifoid ini. Ya, komplikasinya dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu komplikasi pada saluran pencernaan dan di luar saluran pencernaan. Saluran pencernaan bisa menyebabkan perdarahan,
dan perforasi usus. Perforasi usus itu adalah timbulnya lubang pada usus sehingga mengakibatkan isi dari usus keluar ke rongga perut ya. Kemudian komplikasi ekstraintestinal atau di luar usus bisa menyerang hampir semua organ tubuh kita. Jadi pada jantung bisa menyebabkan peradangan jantung atau kita sebut miokarditis. Kemudian pada paru menyebabkan pneumonia, infeksi paru-paru. Pada ginjal menyebabkan glomerulonefritis. Jadi apapun yang ada di luar usus itu bisa terkena ya? Ya, betul. Pada kantong empedu menyebabkan kolesistitis, hepatitis, gitu. Jadi komplikasi itu banyak sekali sebenarnya dok. Jadi bagaimanapun kalau misalnya sudah 3 hari seperti tadi dokter katakan demam, itu benar-benar harus dirujuk ke dokter, melihat apa yang terjadi dan penanganan dini yang harus dilakukan. Nah, ada penelpon lagi dok, kita lihat ke sana siapa yang sudah menelpon kita pada kali ini. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Robibah di Cikarang. Iya Ibu, silakan langsung dengan pertanyaannya, monggo. Ini dok, anak saya kan punya gejala kayak tipes, sudah berobat sih, cuman belum divonis tipes, cuman udah dikasih antibiotik, sudah 2 kali berobat dok. Pertanyaan saya, orang kampung dulu itu kan pakai cacing tanah apa ya dok ya? Itu memang bisa buat pengobatan tipes dok. Obat cacing berarti bisa untuk mengobati tifus atau tidak Ibu Rofida ya? Fermin apa ya waktu itu saya lupa. Ada lagi? Itu bisa nggak dok? Pertanyaannya? Nggak ada, cuman itu sih. Mungkin dokter ingin bertanya mungkin usianya anaknya atau apa? Enggak, saya sudah cukup jelas ya pertanyaannya. Sudah cukup jelas. Oke Ibu Rofida, kita coba jawab sekarang. Semoga pertanyaan nanti bisa menjawab pertanyaan Ibu. Iya, gimana? Iya, jadi sering ya kita mendengar tentang manfaat kapsul cacing untuk terapi demam tifoid ini ya. Namun kami dari medis tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai hal ini karena bukti secara ilmiah belum ada, kemudian belum juga diterbitkan melalui jurnal-jurnal atau literatur ilmiah internasional. Jadi belum terbukti secara medis sebenarnya. Secara medis. Sedangkan tadi yang Ibu sebut dengan kapsul Fermin ya, Fermin saya tahu ya pengobatan untuk kalau kita cacingan, kalau kita terinfeksi cacing, maka kita beri Fermin. Jadi bukan pengobatan untuk tifus. Ya, jadi ada mungkin salah kaprah di situ. Salah kaprah di situ. Tadi yang harus diobati adalah Salmonella typhi, tetapi yang diberikan adalah obat untuk mengeradikasi cacing. Nah, jadi memang obatnya sudah berbeda. Jadi itulah mengapa anaknya masih dalam gejala yang sama. Ada mungkin masukan bagi Ibu Rofida untuk anaknya apa yang harus dilakukan ke depannya? Ya, jadi kuman tifus ini memang kuman yang mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Dan dia bisa bersembunyi di organ-organ tubuh kita, terutama di liver, di sumsum tulang, dan di ginjal. Sehingga bila terapi tidak dilakukan secara adekuat, misalnya tidak dirawat di rumah sakit, artinya minum obatnya mungkin antibiotik tablet. Jadi pencapaian atau coverage dari antibiotik tablet ini penetrasi tidak sampai ke organ-organ tadi saya sebutkan, Mbak. Jadi kumannya masih tetap ada di dalam tubuh kita, bersembunyi di organ-organ tertentu dan bisa menyebabkan relapse atau kambuh di kemudian hari. Oh, jadi itu cuma hanya menahan tadi bakterinya, tapi bisa kambuh lagi di kemudian hari apabila tidak dibunuh istilahnya tuntas ya. Jadi untuk Ibu Rofida tadi kita bisa katakan bahwa coba ke dokter yang lain untuk rujukan yang lain mungkin ya dok ya, untuk memberitahu bahwa ini yang diberikan sebelumnya adalah obat cacing, ternyata tidak menyembuhkan, justru penyakit itu masih ada. Panjang sakit jadinya. Nanti takutnya terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Tadi kita berhenti pada komplikasi juga. Nah, setelah kita tahu ada komplikasi dok, apa yang harus dilakukan dan bagaimana kok bisa menyebabkan komplikasi sebenarnya dok? Menyebabkan komplikasi karena memang bakteri Salmonella typhi ini setelah masuk ke dalam tubuh kita bisa bergerak dengan leluasa dan menimbulkan zat yang disebut hidrogen sulfida yang bersifat toksik ya atau racun bagi tubuh kita. Kemudian penata laksanaannya bila timbul komplikasi ya sesuai dengan komplikasi yang timbul. Misalnya ada perdarahan di saluran cerna, dokter akan memberikan obat anti perdarahan selain antibiotik yang diperlukan. Jadi tata laksana dari pasien yang demam tifoid, yang pertama
bed rest ya. Penderita harus istirahat total di tempat tidur. Nggak usah melakukan kegiatan Ya. apapun, nggak usah kerja, nggak usah sekolah ya, Dok, Nggak ya? usah dulu, memang harus istirahat, bed rest total. Kemudian setelah bebas demam, baru dilakukan mobilisasi dan dilakukan secara bertahap. Kemudian Mobilisasi itu biasanya apa? mobilisasi bergerak, maksudnya Pelan-pelan. dari posisi tidur, kemudian duduk dulu, baru berjalan. Jadi Nggak ada boleh langsung bekerja tahapannya. gitu, nggak boleh ya? Jadi pelan-pelan memang mobilisasinya. Ya. Oke. Kemudian cairan dan dietetik ya, maksudnya cairan yang diperlukan oleh tubuh karena ada demam, tentu saja lebih banyak dibandingkan tidak demam. Kemudian kalori, diet yang tinggi kalori dan tinggi protein untuk mempercepat pemulihan sel-sel yang rusak ya dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian terapi antibiotika yang sesuai, yang efektif untuk membunuh kuman Salmonella Typhi ini. Kemudian bila timbul komplikasi ya sesuai dengan komplikasi yang timbul ya, bisa pendarahan ya diberikan obat anti pendarahan. Kemudian bila butuh transfusi diberikan transfusi. Bila khususnya mengalami perforasi atau lubang ya mungkin pasti memerlukan tindakan operasi. Nah, jadi bebas dari demam bukan berarti bisa langsung beraktivitas, tetapi itu justru harus dipulihkan secara bertahap dan secara perlahan untuk menjadi normal kembali ya, Dok ya. Jadi nggak benar tuh kalau misalnya sudah nggak demam lagi, oke boleh sekolah, boleh kerja seperti biasa, itu nggak ya? Ada yang namanya fase pemulihan. Jadi fase pemulihan ini diperlukan untuk memberi kesempatan pada tubuh kita untuk regenerasi sel. Karena sebelumnya telah mengalami stres sel, kerusakan sel-sel, jadi diberikan tubuh untuk melakukan pemulihan dulu. Oke, kita break sebentar. Masih banyak sekali yang akan dibahas dalam pembahasan kita bersama Dr. Ayu kali ini mengenai bahaya demam tifoid. Jangan lupa kami juga masih mengundang Anda untuk mengutarakan sejumlah pertanyaan yang mungkin Anda miliki ke 0212932644 atau ke Twitter kami di @daai_tv #Dunia Sehat. Tapi sebelumnya kita simak dulu yuk tips kesehatan cara mencegah tifus. Tips kesehatan mencegah tifus. Menjalankan pola hidup sehat, seperti makan teratur dan tidur yang cukup. Cucilah alat makan dan minum Anda dengan bersih. Faktor utama penyebab masuknya bakteri Salmonella Typhi adalah pencucian alat makan dan minum yang tidak bersih. Hal ini membuat bakteri Salmonella semakin mudah masuk ke dalam tubuh Anda. Olahraga. Olahraga juga menjadi hal yang sangat penting agar untuk menjaga kebugaran tubuh. Hal ini membuat daya tahan tubuh Anda semakin kuat, sehingga penyakit sulit masuk ke tubuh Anda. Konsumsi makanan sehat dan kaya akan vitamin. Menjaga kebersihan, salah satunya dengan rajin mencuci tangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan virus dan bakteri ke tubuh Anda. Melakukan imunisasi tifus. Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat. Pentingnya meningkatkan pendidikan kesehatan dan kebersihan pada masyarakat seperti sanitasi personal higien. Pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat, masih bersama saya Ajeng Kamarati dan Dr. Adi Ayumada Prahara dari Rumah Sakit Medika BSD. Ia adalah spesialis penyakit dalam. Kita masih membicarakan mengenai bahaya demam tifoid. Tentu saja kami akan mengundang Anda dalam segmen ini untuk bergabung bersama kami, memberikan sejumlah pertanyaan mungkin di 0212932644 atau melalui Twitter kami di @daai_tv #Dunia Sehat. Kita lanjut lagi, Dok, perbincangan kita kali ini. Nah, kalau sudah pernah sakit tifus, itu bisa keulang lagi nggak, Dok, di kemudian hari? Bisa. Jadi bila seseorang telah menderita penyakit tifus bisa terinfeksi lagi. Jadi kuman bakteri Salmonella Typhi masuk lagi dalam tubuhnya melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Oh, jadi gitu ya, bisa ulang lagi? Bisa. Ya. Kemudian yang kedua adalah relapse, kambuh. Jadi seperti yang tadi saya telah sampaikan bahwa nggak tuntas penyembuhannya, masih ada bakterinya yang berada dalam tubuhnya, yang ketika daya tahan tubuhnya menurun, bakteri itu akan kembali aktif masuk ke peredaran darah lagi dan menimbulkan demam. Jadi itu yang kita sebut dengan tifus yang kambuh. Itulah mengapa kita kalau misalnya penyakit tifus harus dituntaskan dulu sehingga kita bisa kembali normal 100%, tidak kambuh lagi seperti itu ya. Betul. Oke. Oh ya, satu lagi saya tadi lupa menyampaikan bahwa ada yang disebut
penderita karier tifoid. Apa itu, Dok? Yaitu pasien yang pernah mengalami Tifus? demam tifoid ya, kemudian masih ada bakterinya di dalam badannya dan dia berpotensi untuk menularkan. Jadi pada saat dia terus-menerus akan mengeluarkan bakteri tifus melalui urin dan fesesnya. Oh, terus-menerus. Itu sama nggak sepertinya sebelumnya penyembuhannya tidak tuntas? Iya. Jadi secara potensial dia akan sumber penularan bagi masyarakat yang lain. Nah, itu juga yang bahaya dan kita nggak pernah tahu bagaimana membedakan orang yang membawa bakteri itu masih dan orang yang benar-benar sudah bersih dari tifus ya. Jadi intinya kita jangan untuk share makanan itu tidak disarankan kata dokter tadi ya. Ya. Sebenarnya ya, takutnya gitu kan untuk mengantisipasi. Untuk jaga-jaga ya. Iya. Dan kita langsung saja menuju penelpon kita, Dok. Ada penelpon dari mana dengan siapa? Saya Alia dari Lia? Surabaya. Iya, Mbak Alia dari Surabaya. Silakan dengan pertanyaannya. Selamat siang, Dokter Ayu. Ya, selamat siang Ibu. Iya, dokter. Saya mau tanya apakah anak-anak itu lebih rentan terkena demam tifoid ini dibandingkan orang dewasa? Anak-anak usia berapa, Bu, kalau boleh tahu? Antara usia 2 sampai dengan 11 tahun. Oke, ada Karena anak lagi? saya ada 3, usia mereka di rentang 2 sampai 11 tahun. Dan kalau memang mereka lebih rentan terkena penyakit ini, apakah penyembuhannya bisa lebih cepat dibandingkan orang dewasa atau sama aja? Oke, ada lagi mungkin? Itu saja. Ada pertanyaan lagi, dokter, untuk Mbak Alia? Ya. Oh, sudah. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke, kita langsung saja menuju Dokter Ayu untuk menjawab. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Ditunggu jawabannya. Silakan dokter, anak-anak 2-11 tahun itu rentan atau tidak? Dan penyembuhannya akan lebih sulit atau lebih gampang? Jadi karena pada anak-anak daya tahan tubuhnya mungkin belum sempurna dibandingkan orang dewasa, jadi lebih rentan ya. Kemudian juga orang usia lanjut daya tahan tubuhnya juga sudah mulai menurun, jadi lebih rentan dibandingkan orang dewasa muda. Kemudian karena anak-anak ini lebih rentan, maka pemberian makannya harus benar-benar dijaga. Jadi kita yakin betul apa yang menjadi asupannya itu terjamin kebersihannya gitu ya. Anak-anak kan apalagi kalau sering jajan di luar itu yang tidak terjamin kebersihannya, maka otomatis akan lebih berisiko. Itulah mengapa orang tua memang harus selalu mengingatkan anaknya bawa bekal dari rumah, jangan jajan di sekolah, karena hal itu bisa mungkin terjadi dan anak-anak tadi dokter katakan rentan sekali. Dan penyembuhannya biasanya berbeda nggak usia produktif dengan usia anak-anak atau usia lansia? Pada anak-anak justru gejalanya lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Untuk penyembuhan hampir sama, mungkin jadi tergantung pada daya tahan tubuhnya dan jumlah bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Sebelumnya gejala lebih ringan seperti apa, Dok? Yang harus juga tetap diwaspadai oleh orang tua? Jadi mungkin jarang timbul komplikasi yang tadi kita sebutkan. Jadi gejalanya ya panas, demam, kemudian gejala-gejala saluran cerna, diare, mual muntah. Itu yang harus langsung dirujuk ke dokter apabila tadi sudah dokter katakan 3 hari panas demam langsung ke dokter. Nah, ada lagi satu lagi pertanyaan dari siapa? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Adi di Tangerang. Iya, Pak Adi di Tangerang, silakan dengan pertanyaannya dengan Dokter Ayu di sini. Selamat siang, Dok. Ya, siang Pak Adi. Ini saya sudah ke dokter kemarin, tapi keringat saya keluar terus. Terus pencernaannya saya sering ke kamar mandi dengan jangka waktu 5 menit per 2 kali bolak-balik ke kamar mandi. Jadi sehari bisa berapa tuh, Mas Punten? Kurang lebih hampir 5 kali, Dok. Ya, pertanyaan saya, ini memang gejala tifoidnya memang keringatnya keluar terus pencernaan perutnya juga kembung, terus bolak-balik ke kamar mandi atau gimana, Dok? Terus berapa lama sembuhnya? Oke, dokter ada yang mau ditanyakan mungkin? Tadi maksudnya bolak-balik ke kamar mandi itu untuk buang air besar atau buang air kecil atau maksudnya buang diare air ya? besar, Dok. Diare iya, betul, ya? diare. Iya, betul. Diare. Ada lagi pertanyaan mungkin? Usia atau Usia berapa, Mas? Saya 29, Dok. Iya. 29. Jadi gejala yang Terima tadi, kasih ya, Mas ya. Kita langsung saja menuju dokter. Sudah ya? Sudah cukup ya dari Mas Adi. Oke, langsung dijawab oleh dokter. Jadi gejala yang tadi disebutkan oleh Mas Adi, adanya infeksi yang ada di saluran pencernaan ya.
Penyebabnya sebetulnya masih belum jelas. Karena keringetan tadi dia masih berpikir apakah ini DBD atau mungkin bisa tifoid atau penyakit yang lain gitu kali ya? Ya, jadi kemungkinan besar memang infeksi saluran pencernaannya bisa disebabkan oleh kuman Salmonella typhi atau Paratyphi atau kuman Enterobacter lainnya. Gitu. Tapi bakteri ini udah pasti bakteri ya dok kalau kayak gitu ya? Bakteri bisa juga virus, ya, bisa juga ini suatu virus. Jadi memang belum terlalu jelas. Jadi kita tentu memerlukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah ataupun kultur dari feses ataupun urin. Hanya saja untuk kultur darah dan urin kan memerlukan waktu yang lama, ya. Jadi menumbuhkan bakteri yang ada di dalam feses maupun urin penderita memerlukan waktu 5-7 hari. Jadi diagnosis demam tifoid biasanya kita tegakkan dengan gejala klinisnya, pemeriksaan fisik, kemudian laboratorium. Oke, jadi tadi belum bisa ketahuan ya apakah bisa DBD ataukah bisa penyakit lain atau benar Paratyphus atau tifus. Nah, itulah mengapa harus dilakukan pemeriksaan penunjang ya dok ya. Betul. Tapi keringat itu memang normal, keringetan terus tadi dikatakan dia keringetan terus. Keringetan itu mekanisme tubuh untuk menurunkan demam sebetulnya. Ya, jadi kalau demam sendiri kan mekanisme tubuh untuk agar supaya sel-sel antibodi kita bekerja lebih aktif dan dapat membasmi bakteri atau virus yang masuk dengan lebih baik. Jadi demam itu mekanisme daya tahan tubuh kita sendiri, ya. Kalau keringetan itu usaha mekanisme tubuh juga. Jadi itu normal ya dok ya? Iya, untuk menurunkan suhu tubuh yang panas, yang suhu tubuh yang meningkat. Oke, tadi sudah jelas sekali, dokter sudah mengatakan bahwa pertama adalah pola hidup sehat, kedua adalah sanitasi yang bersih, jagalah kebersihan, lalu makanan dan minuman itu sangat penting untuk dijaga kebersihannya. Kalau bisa bawa bekal ya dok ya dari rumah, dan memutus mata rantai itu juga harus dilakukan dengan misalnya Anda pernah terkena penyakit tifus, Anda benar-benar harus pastikan ke dokter bahwa penyakit ini memang sudah tuntas untuk penyembuhannya ya dok ya. Itulah tips dan trik yang tadi kita bisa konklusikan dari Dunia Sehat kali ini. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami selama 1 jam. Nggak kerasa ya dok ya? Ternyata sudah ada 3 penelpon dan sudah 1 jam juga kita berbincang mengenai tifus dan komplikasinya. Dan Anda apabila memiliki kritik dan saran, Anda bisa langsung SMS kami di 088981005000. Anda juga bisa menyampaikan kritik dan saran Anda melalui Twitter kami di @dai_tv #Dunia Sehat, atau Anda juga bisa subscribe di Facebook kami di Dunia Sehat DAI TV. Sampai sini juga perbincangan kita dengan Dr. Ayu pada siang hari ini. Dunia Sehat juga sudah berakhir setelah 1 jam lamanya kami menemani Anda. Saya Ajeng Kamrati undur diri. Terima kasih dan salam sehat selalu.